Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika di awal tahun ajaran 2020-2021 bersama Ibu Wiwih. Ibu yakin kalian sudah kenal, tidak asing lagi, jadi tidak usah berkenalan lagi ya. Nama Ibu, kemudian ngajarnya apa, udah pasti ngajarnya adalah ngajar matematika kelas 9. Nah, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan sebelum jauh kepada materi, yaitu adalah tentang kesepakatan-kesepakatan yang harus kita sepakati atau yang diberi nama dengan kontrak belajar matematika kelas 9. Apa saja itu? Kita akan lihat. Yang pertama, biasakan kalian sebelum belajar berdoa. Ya, kalian sudah pada tahu bahwa jadwal pelajaran matematika itu setiap hari Senin jam 9.30 sampai jam 11.30. Nah, dipastikan sebelum memulai pembelajaran, berarti dari pagi tuh kan mulai jam 7.30 hari Senin, jam pertama adalah PAI. Kalian harus sudah mandi dan sudah sarapan, kemudian biasakan berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua adalah mengisi absen. Setiap pembelajaran matematika, Ibu akan memposting absen di Google Classroom. Ya. Oh iya, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa pembelajaran ini semuanya berada di Google Classroom. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kalian harus mengisi absen di link yang sudah diposting oleh Ibu. Yang ketiga, kalian harus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini secara tertib. Jangan semaunya kalian. Ada jadwal, kamu ikuti jadwalnya. Kalau ada di antara kalian yang kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara sesuai jadwal, maka kalian harus konfirmasi ke Ibu. Misalkan, HP-nya Bu dipakai oleh berdua sama adik saya atau sama kakak saya. Jadi gantian. Kamu japri atau chat Ibu secara pribadi bisa di Google Classroom. Ya, jadi nanti Ibu buka akses. Untuk absen, kan jadwal pembelajaran jam 9.30 sampai jam 11.30. Nah, untuk absen, Ibu kasih kelonggaran waktu sampai jam 16 atau sampai jam 4. Ya, silahkan. Kalau ada yang tidak bisa absen di jam itu karena alasan tertentu, silahkan kalian konfirmasi ke Ibu. Jadi, pembelajaran jarak jauh ini harus diikuti secara tertib sesuai dengan aturan. Kemudian, selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, Ibu akan memposting tugas setiap habis pemberian materi, pasti ada tugas. Nah, tugas itu akan diberi jangka waktu untuk penyelesaiannya. Misalkan hari ini tanggal 20, hari Senin tanggal 20 Juli, kalian selesai belajar, nanti ada tugas, maka tugas paling lambat dikumpulkan misalkan hari Jumat jam 00 malam, jam 12 malam. Nah, itu harus diikuti. Kalau misalkan kalian mengumpulkannya di luar itu, berarti nilainya akan berkurang. Jadi, penilaian tugas itu selain ketepatan jawaban secara materi, tetapi juga ketepatan waktu mengumpulkan akan diperhitungkan. Jadi, semuanya ikuti, tugas-tugasnya dikerjakan dengan sesungguh-sungguh, sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan, karena Ibu yakin semua guru juga akan memberikan
tenggang waktu yang cukup lama untuk mengerjakan tugas. Nah, itu. Kemudian yang nomor 5 adalah kalian harus tetap ada di rumah. Jangan pembelajaran daring ini kamu bergerombol dengan teman-teman yang lain, atau sama aja bohong kalau begitu. Jadi kamu belajar di rumah kalian masing-masing. Kalaupun ada tugas kelompok, kamu kerjakannya secara daring juga. Jangan bergerombol, ya, karena kita ingin segera terlepas dari pandemi ini. Sampai kapan kita kan tidak tahu. Kalau kita tidak disiplin, tidak menghiraukan protokol kesehatan, kayaknya mau eureun-eureun meureunnan terus aja seperti ini. Kan kalian pengen masuk sekolah, ibu juga sama. Secara jujur, kalian merasa riweuh belajar dari jarak jauh, ya kita juga guru sama, riweuh harus terus mempersiapkan materi, video pembelajaran, ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah KKM. Waktu di kelas 8 kemarin mungkin KKM adalah 75. Nah, di kelas 8 untuk KKM matematika adalah 78. Artinya, kalian harus mencapai nilai minimum 78. Gitu ya. Kemudian kehadiran. Kehadiran minimal 90%. Jadi kalau misalkan dari 16 atau dari 10 pertemuan pembelajaran dengan pelajaran matematika, kalian bisa bisa tidak hadir 1 kali, karena minimal 90%. 90% dari 10 itu berarti kan 9. Nah, itu tolong nanti dihitung. Nah, kemudian selanjutnya materi yang akan dipelajari di semester 1 ini, 1 adalah perpangkatan dan bentuk akar. Yang kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Yang ketiga adalah transformasi. Jadi ada 3 materi, 3 SK yang akan, standar kompetensi yang akan dipelajari di semester 1 ini. Nah, nanti di semester 2-nya ada 2 materi, yaitu kekongruenan dan kesebangunan, dan satunya lagi materi apa, ibu lupa ya, nanti diinformasikan. Yang penting untuk semester 1 itu hanya 3 materinya. Nah, oke. Nah, setiap selesai materi akan diadakan ulangan harian. Nah, setiap pembelajaran pasti ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, ulangan harian ini pasti tidak akan jauh materinya, soalnya dari apa yang sudah kalian kerjakan di tugas-tugas harian. Nah, itu. Kemudian, nilai akhir atau nilai rapot itu akan didapat dari rumus ini. NR itu nilai rapot sama dengan 2 kali nilai harian ditambah penilaian akhir semester dibagi 3. Nah, nilai harian itu terdiri dari nilai tugas dan nilai ulangan harian. Jadi, proses pembelajaran sehari-hari itu sangat besar variabelnya untuk menentukan nilai rapot, yaitu 2 variabelnya. Koefisiennya 2. Ya, untuk variabel nilai harian. Nah, itu ya, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan tentang kontrak pembelajaran matematika kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti dengan baik. Jangan sampai tidak menghiraukan. Ibu ingatkan sekali lagi, kalau ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tepat waktu melalui Google Classroom, kalian harus ada konfirmasi kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan atau kepada wali kelasnya masing-masing. Artinya ada kabar, kenapa? Misalkan, saya mah Bu, handphonenya dipakai mamah dulu karena cuma 1, bawa kerja mamah dulu. Nah,
kamu bisa dikasih kesempatan untuk mengerjakan tugas atau belajarnya setelah mama kamu pulang. Nah, itu untuk hal-hal yang seperti itu, ibu akan kasih kemudahan-kemudahan asal ada komunikasi. Jangan ya geus mah punya fasilitas, misalkan kamunya sendiri cuek, pembelajaran daring teh atau we teka tingali ke guru. Sabodo teuing alasan we teu boga handphone, teu boga naon, teu boga kuota, padahal nggak mau belajar. Yang rugi adalah kamu sendiri nanti. Ingat, kehadiran minimal 90% itu akan diperhitungkan nanti pada kenaikan kelas. Oke ya, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mohon diperhatikan, mudah-mudahan pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Nah, setelah kalian memperhatikan kontrak belajar ini, nanti kalian lanjut dengan materi. Kamu pelajari materinya, kamu perhatikan. Nah, setelah materi nanti selanjutnya ada tugas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.